Halaman 51 lah sambungan kemarin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadratil masyaikhina al-fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana ya kana sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panangahan halaman 51 lah. Wayang kasimu ila ismain dikrum bil lisan wal akhar dikrum bil janab. Artinya zikir itu terbagi menjadi dua bahagian. Pertama zikir lisan, kedua zikir hati. Sebenarnya zikir ini terbagi kepada 4 yang sebetulnya lah. Karena ada tak ambil kitab nang 2, wis 2 dulu kan. Pertama zikir lisan. Zikir lisan ialah zikir yang diucapkan lisan dengan mengata la ilaha illallah. Ini ngaran zikir lisan lah. Hadis Nabi Muhammad Abdul Makutu ana wan nabiyun min qabli la ilaha illallah. Artinya sebaik-baik yang aku katakan dan sebaik-baik yang dikatakan para nabi sebelum aku, nih ujar Nabi lah, ialah la ilaha illallah. Ini ngaran zikir lisan. Cara mengata la ilaha illallah di waktu aku belajar tarekat Qadiriyah dengan guru aja nang bati-bati ditulis di sini juga lah. Cara mengata la ilaha illallah, zikir yang memakai kafiat, memakai cara. Ini ada pakai cara ya lah, anak ada tahu. Ini ada caranya atau yang beraturan akan menumbuhkan faedah dan manfaat bagi diri yang berzikir. Jadi kalau pakai cara di sini ada faedah dan manfaatnya. Satu ya, apabila mengatala kepala menunduk ke bawah ke arah jantung. Nah, jadi sebutnya kepala menunduk ke bawah. Waktu mengatala arah ke jantung sini nah. Kedua, ketika mengata ilaha la ilahan di kepala condong ke kanan. Ini salah nih. Jadi kata mengata ilahan ini nah, la, angkat kepala nah itu nah, sedikit nah, la ilaha itu caranya tuh. Ini salah nih. Ketiga, ketika mengata ilah ini mana nih ketinggalan nih? Banyak bandar nih, ini perbaruan. Ketika mengata ilah di sini ilah nah, lain Allah nih lain. Kepala cenderung ke arah bahu bawah susu kiri. Nah, ini banyak banget salahnya nih. Ketika mengata ilah nih kepala nih cenderung ke sebelah kanan. La ilah ilahnya ke sini nah. Nah, nih, semoga masuk kalimat hanya karena ketika mengata Allah la ilaha illallah Allah itu nah. Ini cocok nih cenderung ke arah bawah susu kiri sini nah. Semoga masuk kalimat Allah ke dalam hati agar memperoleh manfaat zikrullah pada hati, dan semoga membekas dan melekat kalimat yang mulia itu pada hati. Jadi kayak ini nah kesimpulannya lah. Waktu mengucap la ini kepala menunduklah arah ke jantung, la ilah angkat ilaha ilah kan arah kepala ke kanan,
Allahnya nih ke hati. Di kami waktu di batu-batu dasar berzikir pakai cara itu dulu latihannya, la ilaha illallah, itu Allah. Ini kajian cara berzikir. Di sini ada manfaatnya diri kita kena lakukan. Ada faedahnya dan manfaatnya. Arti faedahnya lah kita akan merasakan mengaran buah daripada zikir, teman. Kalau manfaatnya, maka kita kehendak ini ada lawas kena tercapai kabul, itu manfaatnya renyalah. Jadi faedah manfaat itu ada tujuan tertentu. Habis sudahlah. Zikir la ilaha illallah dinamakan zikir nafi dan isbat. Arti nafi ialah meniadakan Tuhan yang tidak benar. La itu nangarnya nafi dan isbat. Artinya meniadakan Tuhan yang tidak benar. Dan arti isbat ialah menetapkan Allah yang sebenarnya. Dan dinamakan zikir la ilaha illallah sebagai kalimatul ulya. Kalimatul ulya ini kalimat yang paling tinggi. Kalimatul ulya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad dan firman Allah di dalam hadis kursi, namanya hadis kursi lah. La ilaha illallah kalami wa ana huwa man qala dakhala isni wa man dakhala isni amana min iqabi. Artinya la ilaha illallah adalah perkataanku, menjadi Tuhan, perkataanku. Masuk aku di sini Allah perkataan Tuhan lah. Dan dia kalimat itu, kalimat la ilaha illallah adalah aku dan Tuhan lah, aku Allah. Barang siapa mengatakannya, dia masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa yang masuk dalam bentengku, akan aman dirinya dari azabku dan selamat dari siksaku. Kemuliaan dan kelebihan berzikir kepada Allah. Zikir lisanullah. Imtisal awam amrillah, termasuk orang yang taat dan patuh dengan Allah. Kan kita disuruh berzikir. Bila kita berzikir, termasuk orang yang taat dan patuh dengan Allah lah. Firman Allah, fazkuruni azkurkum, artinya sebutlah akan daku, niscaya aku sebut kamu. Kedua, kemuliaan atau kelebihan zikirlah. Radhiyallahu an, senang Allah dengan orang yang selalu menyebutnya dari dunia hingga alam akhirat. Tiga, ta'jibullah wa ijlaluh, berzikir kepada Allah ialah orang yang membesarkan dan mengagungkan Tuhan. Tanda orang yang mengagungkan Tuhan lah. Empat, qurbul malaikat minka wa qaumuhu ma'aka, artinya mendekat malaikat mendekat dan mereka malaikat gembira terhadap orang yang berzikir, dan Allah selalu bersamamu. Dalam salah satu hadis kursi, Allah berfirman, wa ana ma'ahu ina yazkuruni, artinya aku Allah, aku Tuhan, selalu bersamanya, bersama orang yang mengingat ketika ia mengingat aku ya Tuhan. Maksudnya, bagi orang yang berzikir, maka Allah akan selalu bersamanya atau selalu dalam pemeliharaan Allah. Ini kelebihan dari zikirlah. 5. Isra'ul hafadhati likatbil hasanati lidzakir. Segera malaikat hafadhah, malaikat hafadhah ada pada diri kita. Segera malaikat hafadhah menulis kebaikan pahala bagi orang yang zikir. 6. Bu'dus syaitan minka, menjauh setan dari engkau. Orang yang berzikir dari engkau, orang yang berzikir lah. Timbul pertanyaan, orang anak kesurupan pernah bacakan zikir dia perlu kedawakan. Karena ada bagi berapa zikir yang kayak itu nah.
Ini kita baca doa. 7. Mahabbatul abdi li sayyidi. Berzikir tanda kecintaan hamba terhadap Tuhan. 8. Bara'atul minan nifaq. Berzikir dapat melepaskan diri dari kemunafikan. 9. Hirzun minan nar. Zikir merupakan ibadah yang dapat memeliharakan dari api neraka. 10. Isyraqul qalbi wa insyirah binur zikrillah. Artinya terang hati orang yang berzikir dan terbuka tuh, dan bacanya lah, dan terbuka hati, dan terbuka hati orang yang berzikir dengan cahaya nur zikrullah. Hidayatus salikin ini diambil kita hidayatus salikin. Kedua, zikir dengan hati, zikir hati lah. Zikir dengan hati, Allah Allah di hati, atau ya Allah ya Allah. Ini boleh dua nih, zikir di hati, Allah Allah. Boleh juga ya Allah, terserah aja bro. Cuman dari arwah Gurajana, kalau zikir di hati Allah Allah aja, Allah Allah nih. Ini kan untuk menyempurnakan iman dan ma'rifat aja nih. Dunianya kan dapat bagian. Kalau Allah Allah. Kalau kita ada menginginkan kehidupan, nah, supaya kehidupan kayak orang dua tuh nah, tambah iya aja sering ya Allah tuh nah. Kita tunjukkan bahwa kita nih orang yang berhajat atau memerlukan kehidupan tuh nah. Mun Allah bisa barak 30 buah ada apa kan? Yes, sebulan 500. Ayo Allah jadi istilah bahasa sini tenang. Ada apa itu bagus ya Allah. Tapi kalau ada bisa barak, jangan Allah ditambah iyanya tenang ya Allah. Iyanya ini ngarannya ya munada. Kita mengharap nah sebagai hamba lawan Tuhan. Jadi ini dunia yang dapat, akhirnya dapat juga. Nah, sampai ini aku ya Allah cari sih. Tapi buktinya kan, nah bongkar tanah berapa 60-80 ya kan. Gayaan, maksudnya kan semua ini kan orang 400 juta tuh tanahnya kan. Hati yo perang di batin nih. Hari kan kada. Aneh nih, kada jarang pernah Allah kan. Ya Allah aja, karena aku hamba berhajat dan Tuhan. Kalau Allah itu harta, tapi akhiratnya aja dunianya. Ya tadi cuma mengisi barang banyak pada apa Allah ya Allah. Teman kita ada hajat, ada perluan dunia, bicara arwah Rajana mati ya Allah sampai sini suara. Udah nih jadi melebari ya Allah terus dasar gue jadi ujung sana sini kayak orang aja juga kalau makan ya bahan. Jadi ilmu ini sebenarnya kalau cara salah amalannya tenang membawa juga lawan masalah kehidupan ini kan. Wah Allah ini pas benar tuh hebat orang tuh kan. Tapi akhiratnya itu cara. Habis dalam zikir di hati, zikir dengan hati atau zikir di hati, Allah boleh di hati atau ya Allah di hati. Caranya pilihlah. Dengan hati lebih afdal daripada zikir lisan. Jadi zikir hati Allah atau ya Allah itu lebih afdal daripada zikir la ilaha illallah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, yabdul zikru ayat zikrul khafiyu ala zikril jahri bisab'ina difan. Artinya zikir hati lebih afdal daripada zikir lisan dengan 70 kali ganda. Kelebihannya lah. Biqalbin fazkurillahi khafiyah anil khalqi bila harfin maqal.
Wahajat zikru abdal kulli zikrin bihaja pajara qaulur rijal. Ini perkataan orang yang sudah lawan Tuhan nih, ada terpisah lagi. Ini ada orang-orang kayak itu tuh. Mungkinkah di akhir zaman? Bisa di akhir zaman, karena kita kadang boleh mengatakan ada lagi orang seperti si Abdul Qadir yang orang mengatakan itu pantar itu kan kada puasa ya kalau Tuhan hendak lawan kita ini pulang kaya siapa Tuhan menghendak kan. Kalau di dalam bernafas kan boleh mengatakan udah ada pengurangan kayak si Abdul Qadir jalani lagi umumnya enggak. Dan itu kafir orang mengatakan pantar Tuhan kada puasa. Namun Tuhan menghendaki kan mana ya siapa yang dikehendakinya. Ternyata kita bisa ikhtiar dulu. Jalannya itu satu-satunya salawat Nabi aja kan supaya rakas Tuhan menyerahkan mandatnya ke dalam kita. Nah habis itulah. Artinya ingatlah Allah dalam hati. Ingat Allah di hati. Siapapun tidak mendengar. Jika di hati tidak ada orang mendengarnya. Sekalipun malaikat. Kalau jika lisan kan, nah, ada yang mendengar orang parak itu. Ingatlah Allah dalam hati, siapapun tidak mendengar dari makhluk dan juga tidak mengucapkan dan juga tidak mengucapkan huruf dan perkataan. Dan ini zikir hati, nah Allah atau ya Allah lah. Seabdal zikir. Dan dengan zikir hati kebanyakan dilakukan para wali-wali Allah. Jadi para wali ini banyak berzikir di hati. Ya maju orang. Artinya ada anti-intinya. Lain orang kada ilmu, diam tuh merawangnya. Merawang. Apakah yang dipikirakannya kan orang kada ilmu. Nah, timbul akhirnya amarah. Anak yang saja ya. Kenapa? Kata kau mengendalikan nafsunya kan orang berzikir ini nafsunya lemah kada berdaya. Nah, timbul sifat nang sabar, tawakal itu jadinya lah. Semuanya wali zalika tara sadatunan naqsabandiyah azikru qalba. Salah bersama azikru qalba lah. Di anna qalba mahallu nazrillahil ghaffar wa mawdiul iman wa ma'danul asrar wa manba'ul anwar. Artinya para pemuka tarekat An-Naqsabandiyah, bunyi tarekat Naqsabandiyah, pemuka-pemukanya nih, sesepuh-sesepuh Naqsabandiyah memilih zikir hati karena hati yang dipandang Allah, hati tempat iman, hati tempat rahasia ketuhanan, dan hati sumber nur ilahiyah. Wa bisolahihi yasluhu kulluhu wa bikasadihi yaksudu jasadu kulluh. Artinya apabila hati itu baik, akan menjadi baiklah segala perbuatan jasad. Dan apabila hati itu rusak, akan menjadi rusaklah segala perbuatan jasad. Hati yang mengingat Allah sumber dari kebaikan, dan hati yang keras dan lupa dari mengingat Allah sumber dari malapetaka dan dapat membinasakan iman. Ini corona ini orang-orang kamu jadi malapetaka. Rajin-rajin ambil zikir kamu. Di sini ada kekuatan melepaskan dari bahaya. Habis sudah. Wa qad ajma'atil a'immatu ala anna ala jawari la tuqbal illa biqalbi amalil qalbi wa anna amalal qalbi tuqbal bidunya tanwirul qulub. Artinya sesungguhnya telah sepakat para imam bahwa perbuatan anggota tidak akan diterima melainkan dengan amal hati. Dan amal hati itu hanya satu, ialah mengingat Allah. Ibadah hati itu hanya satu, mengingat Allah aja. Dan sesungguhnya amal hati diterima sekalipun dengan tidak disertai amal anggota badan.
Zikir hati ada dua bagian. Zikir hati ada dua lah. Pertama zikir hati. Yang pertama zikir hati. Nah dikatakan zikir hati, kita berzikir di hati Allah. Allah itu zikir hati katanya. Zikir hati maksudnya zikir yang dikatakan dalam hati, seperti Allah Allah atau ya Allah di hati lah. Ini ngaran zikir hati. Firman Allah, wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa yahdini rabbi li aqraba min hadza rasada al-kahfi ayat 24. Artinya ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa. Mungkin kita kadang ingat nih, amun sadar ingat bahwa aja langsung ingat, jangan satayu-tayu dilihat akan kada ingat, berbahaya kayaknya kan. Sama istilah dan mau cukup orang bertanam tantaran unjun. Amun kada di kadang-kadang ini ada di Re6 sebarang sungai Suwang Tuna. Orang tuh spesial bertanam unjun ini pakai bajuan, pakai tantaran unjun. Siap besokan tuh dianulang kain nih, nah kadang larang kan berkilat. Lawan bagus pertumbuhannya, dijual larang. Amun dibiarkan aja kan kena. Jual ada payu kan berpakai unjun kan matok. Karena dasar orang baik dari Al-Quran. Wazkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa. Jangan dibiarkan hati yang lupa selupaan itu, jangan. Bahayanya karena tertutup hati, membuat kita pikiran jauh tertutup. Akhirnya terdinding ya Tuhan lagi nih. Nah, terdinding ini bahaya itu. Dalam Al-Quran dikatakan, dalam Quran kayak gini. Nah, ini Al-Quran. Jadi biar Tuhan mangkana biha ji ahma wa huwa fil akhirati ahma wa adallu sabila. Barang siapa di dalam dunia ini buta mata hatinya. Ada di hatinya Allah itu ada. Yang lain aja ada. Itu dikatakan buta. Bahwa fil akhirati ama, maka dia di dalam akhirat lebih buta daripada di dunia. Nang bahaya benar lang kita wa adallu sabila. Sesat jalan. Dikira surga sekalinya ke neraka. Ini bagi orang yang lalai atau lupa, selupa-lupanya, selalai-lalainya. Istilah bahasa orang Jawa, ojo lali. Nah, ada orang makan ojo lali supaya orang datang masuk terus, itu orang dagang. Ini kita orang memperbaiki hati supaya keimanan kita sempurna, marifat kita sempurna. Jangan dibiarkan hati nang kadingat. Nah, kalau sadar bahwa langsung ingat. Yang musuh di dalam diri ini kan luar biasa, menutupi supaya jangan hati mempikirannya mengingat Allah lah. Itulah yang dikatakan musuh yang ada pada diri kita. Pertama hawa nafsu, yang kedua setan. Ini berkoalisi, caranya partai, nah berkoalisi supaya hati ini senantiasa lupa. Coba dalam Quran. Nah, ulaika fi dhalalin mubin. Orang yang hatinya selalu senantiasa lupa, mereka di dalam kesesatan. Jadi ujar Tuhan, ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah wahai Muhammad, semoga Allah memberikan petunjuk agar dekat kamu dengan Tuhan, dan mengingat Allah merupakan petunjuk. Jadi orang yang mengingat Allah, di sini ada hidayah Tuhan orang itulah dari Allah terhadap hamba-hambanya. Itu hidayah Tuhan yang kita hamba kalau kita mengingat. Mengadang ingat itu, apabila ingatnya mengada musa kita untuk ingat. Ini yang dia dalam ilmu tauhid, usaha ikhtiar itu wajib. Jadi kita mengingat dalam ada ingat, itu caranya berusaha ikhtiar untuk ingat. Habis sudahlah
Berzikir kepada Allah atau mengingat Allah di hati adalah salah satu usaha ikhtiar untuk melemahkan hati yang keras agar memancar nur zikrullah dalam hati hingga menjadi bersih hati dari segala bentuk kesyirikan. Jadi zikir ini ibadah atau amalan untuk menyelamatkan dari kesyirikan. Waruya bil asar annahu idza kana yaumul qiyamah yaji'ul ikhlas wasyirku wa yastami'ani baina rabbi ta'ala fa yaqulu rabbu lil ikhlas intalik anta wa ahluka ila jannah wa yaqul lisyirki intalik anta wa ahluka ilan nar. Artinya, apabila telah terjadi hari kiamat, kalau sudah itu kekekalan, mati kesemerataan, keluar dari diri seseorang keikhlasannya dan kesyirikannya. Jadi keluar pada diri hanya dua, keikhlasan dan kesyirikan. Berkumpullah keduanya di hadapan Allah. Kalau banyak ikhlasnya, apa kata Allah? Pergilah engkau ke surga dan bawalah yang memiliki engkau ke dalam surga. Kalau banyak ikhlasnya mendatang menghadap. Allah berkata pula kepada syirik, syirik ini hirang, ikhlasnya putih. Wahai syirik, pergilah ke neraka dan bawalah yang memiliki engkau ke neraka. Kita dijemput oleh kesyirikan kita lah, bawa kita ke neraka. Nah, satu, apa arti ikhlas? Ikhlas ini kalau dikumpulkan kita bisa 16 arti ikhlas kan. Dan diambil satu aja dari itu, arti ikhlas lah, supaya jangan bingung pikirannya. Satu, al-ikhlasu amanun qalbiyun la yattali'u ahadun ghairullahi ta'ala tanwirul qulub. Artinya ikhlas ialah amal hati atau ibadah hati. Amal hati ialah mengingat Allah, atau ibadah hati hanya satunya mengingat Allah aja. Tidak terlihat oleh seseorang di dalam hati, hanya zikrullah aja. Nah, jadi arti ikhlas orang yang senantiasa kadang putus-putus mengingat Allah. Nah ini kan nang banyak menghadap. Nah ini kan nang menjemput kita jangan membawa ke surga. Hati nang lupa lalu Allah ini kan syirik kan ini. Bila banyak syiriknya, perintahkan Tuhan menjemput pemiliknya untuk membawa ke neraka. Nah itulah maksud daripada jar Nabi ikhlas tadilah. Dua ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Jibril ani ikhlas. Qala sa'altullah azza wa jalla ani ikhlas. Qala wasirun min asrari awda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Rawahu Abu Qasim al-Qusairi. Artinya diriwayatkan hadis Nabi Muhammad, aku bertanya kepada Sayyidina Jibril tentang ikhlas, dan Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril tentang ikhlas. Jibril berkata, aku bertanya kepada Allah Azza wa Jalla tentang ikhlas. Jibril bertanya kepada Tuhan. Allah berfirman, ikhlas adalah satu rahasia dari segala rahasiaku. Ikhlas satu rahasia dari rahasiaku, jar Tuhan. Aku letakkan itu rahasia pada hati orang yang aku cintai dari segala hamba-hambaku. Letaknya rahasia itu di saat kita mengingatnya, itu letaknya rahasia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya tidak diperintahkan kamu untuk beribadah kepada Allah dalam ibadah yang hendaknya mereka mukhlislah, ikhlaslah. Habis sudahlah. Maksud daripada mukhlisin nang dalam Al-Quran
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Apa maksud daripada mukhlisin? Satu, mukhlisin artinya mereka yang ikhlas pada saat ibadah, atau mereka yang bersih hati dari segala kesyirikan. Dapat juga diterjemahkan dengan orang yang selalu hatinya mengingat Allah. Ini dimaksud nulis. Artinya hanya Allah lah yang ada dalam hati sanubarinya, dan bersih dari selain Allah di dalam hati sanubarinya. La mawjuda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang mewujud, tidak ada yang ada selain Allah. Ini hikmah dari mengingat Allah. Habis sudahlah. Dua, yang dimaksud dalam mukhlisin, mereka yang bersih diri jasmaninya. Satu, bersih dari dosa dan noda. Apalagi bulan Ramadan lah. Paling kata kita 100 kali dari salaman ini biar arwah berajanang alhamdulillah. Jangan istighfar kayaknya nah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di mana? Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar lan tobat itu jadi berajanang. Undani sini mulai lagi bujangan nih jadilah aku amalkan terus terutama di bulan Ramadan ini karena bulan keampunan paling sedih. Habis sudah. Dua, bersih dari segala najis dan kekotoran. Tiga, bersih jasmani pada hakikat. Dikatakan mukhlisin tadi bersih lah, bersih dari dosa, bersih dari najis dan kotoran. Ketiga, bersih jasmani pada hakikat. Artinya maksud bersih jasmani bahwa keimanan, kepercayaan, serta keyakinan bahwa jasmani sebenarnya daripada Nur Muhammad dengan tahqiq ini bujur-bujur, jangan diterkecualikan. Pertama keyakinan, perasaan. Nah ini orang bersih jasmaninya, atau dengan benar-benar yakin. Jar guru jangan diterkecualikan. Oh diri Nur Muhammad. Nah ini artinya bersih jasmani. Tiga, ini masuk ketiga lagi. Nah, mukhlisin artinya mereka yang bersih rohaninya. Tadi bersih jasmani pada hakikat bahwa diri Nur Muhammad. Nah kemudian bersih rohani pula. Satu, bersih rohani dari berhubungan dengan yang lain selain hanya dengan Allah dan Rasulnya. Ya nampak istighfar Nur Muhammad. Dua, rohani yang bersih ialah roh yang dinisbahkan atau dibangsakan kepada Nur Muhammad. Jasmani rohani kita adalah Nur Muhammad. Ini keyakinan perasaan yang bersih. Ada rohanilah hadis Nabi Muhammad. Jadi dan Nabi wal alamu bi asrihi min nuri Muhammadin. Artinya alam semuanya sebenarnya daripada Nur Muhammad. Jadi yang dikatakan bersih pada hakikat bersih jasmani rohani. Untuk membersihkan jasmani dan rohani, keyakinan perasaan bahwa diri Nur Muhammad itu aja. Habis sudahlah. Kesimpulan, bersih jasmani dan rohani. Jadi rohani dan jasmani itu dipandang pada hakikat kejadiannya daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang bersih jasmani lawan rohani. Ini aku berkesan ya. Dulu di daerah Merabahan ini ada Insinyur Tureno tahun 76 dari Jogja nih. Kepala pertanian. Jadi sebelum ke Banjar diperintahkan orang tuanya cari, kalau kamu sampai ke Kalimantan cari ilmu suci. Gila. Setelah aku anak pindah ke Kapuas nih, datangnya Ustaz ya, pokoknya saya diperintah orang tua mencari ilmu suci. Sampai sekarang Ustaz ketemu saya. Ingat mengalim sekursi ini kan 25 tahun di Mekah nih.
Melajari keingatan mempelajari malam kalimatnya kayak ini nah, ini kayak ini. Nah, ini yang tulisannya nah. Jadi cara ma'alim suku wa amma nuru Muhammadin tahirun mutahharun salimun musallamun. Adapun Nur Muhammad kan diri kita. Tahirun, orang yang meyakininya, orang yang merasakan dirinya suci. Ini suci jasmani rohani ngarannya nih. Mutahharun, disucikan dari segala kesyirikan, dari dosa dan noda. Aku jelaskan kayak ini. Salimun musalaman, orang yang diselamat. Musalaman diselamatkan dari siksaan dan ajab. Kira-kira begini ya. Ada panjang-panjang kan. Ini diri Nur Muhammad. Kalau ingin saudara suci, saudara penyambatan. Boleh nih. Rumah ini bisa orang tinggi. Bahari kadang-kadang ini ya kok kadang-kadang tinggi. Pemerintah ini nyaman aja kan. Kita suasa kadang kamu bikin rumah hari nampak tinggi gitu ya kalau. Subuh datang pedahku. Saya Ustaz ya diperintah orang tua belajar dari Ustaz. Nah ini yang dimaksud di hadis tadi kan. Wal alamu bi aslihi min nuri Muhammadin. Alam, ngaran alam ini alam sagir atau alam kabir. Alam terbagi dua. Ini cara barakan watang kasimul alam. Kata nah. Watang kasimul alam. Nah, ala kismain. Terbagi alam kepada dua bagian. Pertama alamun sogir. Nah, yang kedua alamun kabir. Nah, jadi alam terbagi kepada dua. Pertama alam sagir, alam kecil. Ya kita nih alam kecil ngarannya, atau alam jasmani rawan. Dan ini alam sagir ngarannya. Yang kedua alam kabir. Alam kabir ini artinya alam besar. Ya langit bumi dan barang antara keduanya. Itu yang dikatakan alam kabir. Jadi maksud hadis Nabi wal alamu ini, maksud hadisnya wal alamu ini, wal alamu bi asrihi ujar Nabi ini. Nah, jadi maksud wal alamu bi asrihi minuri Muhammadin, maksud dari hadis ini alam, apakah alam sagir atau alam kabir. Bi asrihi semuanya min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam kecil atau alam sagir. Kemudian kalau alam kabir, alam semesta ini kada diberikan oleh Tuhan. Lawan kada taklid syariat, kada taklid agama kan. Dan kada ada keimanan di alam kabir, alam kabir keimanan, keyakinan kada apa-apa. Sekalipun pada hakikat dari Nabi Muhammad. Dari situ Nabi bersabda, ujar Nabi kan dalam hadisnya, ana minallah. Nah, ana minallah wal mu'minuna minni. Nah, aku jan Nabi daripada nur zat Allah, dan mereka orang mukmin daripada nurku, daripada nur Muhammad. Nah, firman Allah, wawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Azmar ayat 22. Artinya celaka atau jurang yang dalam, di dalamnya api neraka. Itu yang dimaksud dengan wail. Jikalau dijalankan gunung di atas itu jurang, niscaya akan hancur lebur karena panasnya api neraka. Ini adalah untuk mereka yang keras hatinya dari mengingat Allah. Orang kata mu'min Allah kan. Atau untuk mereka yang enggan hati mereka dari mengingat Allah. Dan mereka dalam kesesatan yang nyata. Itu salah itu tuh.
nyata bacanya lah. Nah, ini kan belum baik aja, mau diperbaiki salah pula. Nah, kemudian zikir rabbani. Nah, ini zikir rabbani nih. Tadi zikir hati. Zikir rabbani maksudnya ialah zikir di dalam hati. Zikir yang ada di dalam hati. Selalu berzikir. Nah, jadi dalam hati ini selalu berzikir. Ada henti-hentinya berzikir dalam hati. Allah isinya. Zikir rabbani ini terus menerus. Tidak henti-hentinya sepanjang hayat manusia. Dan juga zikir rabbani ini disebut dengan zikir sir. Zikir yang ada di dalam hati. Dan diletakkan zikir rabbani atau zikir sir di dalam hati sanubari. Dan dinamakan dalam fuad. Artinya zikir yang ada di dalam hati sanubari. Kita baca teruslah. Hati ada terbagi 3. Kita bagi ke 3 ajarlah. Mengenai 1. Hati jasmani. Lahmun sanubariun. Al-maudu fisikil aisar. Rasa tahta sodri. Artinya hati sanubari ialah segumpal daging yang terletak di bawah susu kiri, di bawah dada. Pada hati jasmani hawa nafsu dan setan. Adapun nafsu mendorong seseorang untuk berbuat maksiat dan kejahatan. Syaitan menggoda dan membisik agar orang menjadi lupa daratan. Ini yang dikatakan hati jasmani. Pada hati jasmani sarang nafsu setan lah. 2. Hati nurani. Hadis Nabi Muhammad, ana minallah wal mu'minuna minni, artinya dan mereka orang mukmin daripada nurku atau daripada nur Muhammad. Pengertian mukmin di sini jasmani dan rohani. Nah, maksud mukmin di sini jasmani rohani. Termasuk juga hati. Nah, hati kita ya nur Muhammad juga. Jangan dikatakan panah di nur Muhammad biar terus kumpul. Artinya keyakinan rasakan bahwa diri nur Muhammad termasuk hati. Itu yang dikatakan hati nurani. Kadang melihat segumpal daging lagi kata kita, nang kita rasakan, nang kita lihat bahwa diri nur Muhammad. Apakah di jasmani rohani? Jadi dikatakan hatinya hati nurani lah. Maksudnya ialah orang yang keimanannya dan keyakinannya hingga segala perasaannya bahwa diri jasmani dan rohaninya adalah nur Muhammad, maka hati jasmani menjadi hati nurani. 3. Hati rabbani. Ada 3 tadi hati lah. Hati rabbani artinya zikir sir Allah yang ada di dalam hati jasmani. Hati jasmani juga pada daging kan. Dan dikatakan hati rabbani yang ada di dalam isi hati. Allah kada henti-hentinya lah. Zikir sir ini terus menerus. Tidak ada henti-hentinya. Kada henti-hentinya kita. Pada waktu diisrakan Nabi kita. Ini pada waktu Nabi dijalankan. Dibawa oleh Jibril Nabi Muhammad ke sumur Zam-Zam. Ditelantangkan Nabi Muhammad oleh Jibril. Kemudian dibedah dada Nabi Muhammad. Kemudian dibersihkan hati jasmani Nabi Muhammad dengan air Zam-Zam. Kemudian hati Nabi Muhammad dibedah oleh Jibril. Setelah itu dibedah lagi hati Nabi kita. Fata'ajjaba Jibril. Heran dan takjub. Heran dan takjublah Jibril. Heran Jibril. Karena melihat di dalam hati Nabi Muhammad dipenuhi dengan asrarul qudsiyah. Maksudnya bahwa di dalam hati jasmani Nabi Muhammad selalu Allah. Terus menerus. Ada hati itu yang membuat Jibril heran. Yang demikian dinamakan zikir sir dan hati rabbani. Dalam isi hati Nabi itu ada henti-hentinya. Bermula zikir Allah yang dikatakan di hati adalah merupakan usaha ikhtiar seseorang untuk membuka zikir sir yang ada di dalam hati.
Kita berzikir Allah Allah di hati. Itu usaha ikhtiar kita untuk membuka hati agar terdengar isi hati yang senantiasa zikir tuh. Prosesnya makanya ada nengaran wirdul khususiyah. Jarang dibaca nih, insya Allah habis bulan puasa nih kita ubah terikat samanya dengan wirdul khususiyah. Astagfirullahaladzim. Belum itulah. Astagfirullahaladzim. Terakhir dia dinamakan ini zikir rukuk, berdiam, pejamkan mata, tutup mulut, di hati Allah Allah Allah. Itu ngarannya zikir rukuk atau zikir hati. Ini usaha ikhtiar untuk membuka hati, karena di dalam hati kita senantiasa selalu zikir. Kalau sudah terbuka isi hati, pasti kita mendengar bahwa di dalam isi hati kita senantiasa zikir. Satu kali mendengar lebih baik daripada zikir lisan 70 kali. Karena langsung mendengar banget. Pokoknya zikir aja di hati dulu. Karena bisa terbuka, biar kada bertasbihan, kada apa lagi. Dari akan aja tasbih itu kali ya. Memang ada kawan kada bertasbih dulu proses. Karena sudah lawas terbuka aja kerajaan ini sudah merasa benar, mendengar benar bunyi isi hati. Yang ada di dalam isi hati yang ada hati intinya tadi. Ikan dia kada berduit asa sugih, apalagi berduit kan. Ngarannya zikir sir, ngarannya dikatakan fuad ya juga, dikatakan hati rabbaninya juga. Banyak macam-macam orang ulama-ulama mengarani ya kok ngarannya ini, tapi maksudnya itu juga lah. Itulah mana semuanya pulang. Nah, diulang di atas, bermula zikir Allah Allah yang dikatakan di hati adalah merupakan usaha ikhtiar seseorang untuk membuka zikir sir yang ada di dalam hati. Jika terbuka zikir sir, terdengar sudah isi hati, nah Allah Allah pada hati intinya. Jika terdengar zikir sir itu, terdengarlah oleh orang yang musyahadah, terdengarlah orang yang memusatkan pikirannya ke dalam hati. Pasti tidak lain hanya Allah Allah di dalamnya. Terbuka hijab antara hamba dengan Tuhan, memancar rahasia ilahiyah pada batin hambanya. Terdengarlah kalimat Allah Allah dan terasa oleh itu hamba manisnya nur zikrullah, firman Allah, wa kafa billahi syahida. Artilah cukuplah dengan Allah sebagai orang yang menyaksikan bahwa yang ada sebenarnya hanya Allah. Tuhan aja gitu. Usaha manusia yang tahu lah ya kalau. Berkata Syekh Abu Bakr Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, al-imanu bil qalbil mu'min kasajaratin laha sabatu aqsam, husnun yantahi ilallah, wasamratu isihatul iradah, summa ila lisani fasamratu sidqul maqalah, summa ila rijlahi fasamratu ita'us sadaqah, summa ila ainihi fasamratu hilal ibarat, summa ila jawabi fasamratu akul halal wa tarku subhat, summa ila nafsi fasamratu tarku subhat. Artinya iman itu adalah nur ilahiyah di hati hamba-hambanya. Jadi yang dimaksudkan iman yang kamil lah, iman yang sempurna. Maka ada henti-hentinya dalam dan terdengar kita, itu iman yang kamil lah. Ngarannya nur ilahiyah memancar. Satu nur ilahiyah di hati hasil. Nur ilahiyah di hati hasilnya apabila berkehendak itu hamba akan terjadi. Ini kalau orang sudah mendengarkan isi hati nasana jasa zikir pak, bila berkehendak harus sekalinya pina kabul ya kawan. Karena kehendaknya sama dengan kehendak Allah.
iradatuhu bi iradatillah, kehendak seseorang sekehendak dengan kehendak Allah. Dua, nur ilahiyah yang di hati apabila memancar ke lidah itu hamba bahwasanya berkata benar pada setiap perkataan. Ini kalau orang sudah dapat pancaran nur ilahiyah ke lidahnya, manfaatnya menjadi contoh bagi segala hamba Allah. Tiga, nur ilahiyah maksudnya di hati senantiasa lah yang terdengar oleh kita. Nur ilahiyah yang di hati apabila memancar kepada dua kaki, hasilnya melangkah dua kakinya ke tempat yang diridhoi Allah seperti sangat senang sholat berjemaah lah. Tiga, nur ilahiyah yang di hati apabila memancar pada dua tangannya, buahnya dia suka menolong sesama dan senang bersedekah. Lima, nur ilahiyah yang di hati apabila memancar pada dua matanya, hasilnya dia dapat mengambil iktibar dan dapat mengambil contoh pula dari kejadian. 6, nur ilahiyah yang di hati apabila memancar ke rongga, buahnya dia selalu ingin makan yang halal dan berusaha meninggalkan yang syubhat dan yang haram. 7, nur ilahiyah yang di hati apabila memancar ke nafsunya, hasilnya dia akan dapat mengendalikan nafsu angkara murkanya, nafsu ammarah bisu, yang mana nafsu ini akan menjerumuskan kepada hal-hal yang menyesatkan. Rajbiyah, di dalam kitab Rajbiyah lah, amaliyah untuk mendapatkan nur ilahiyah. Ini caranya kita nih untuk mendapatkan nur ilahiyah. Caranya kita untuk bisa mendengar isi hati yang senantiasa zikir nih. Caranya untuk mendapatkan nur ilahiyah bagi seseorang yang hendak mengamalkan tata cara atau kebiasaan yang ada di bawah ini caranya. 1, melatih dan membiasakan zikir di hati hingga tamkin dan istiqamah atau istiqamah dan tetap terus menerus mentunang sampai istiqamah. Kemana dasar bujur dia dimanapun kita duduk rasanya tuh terdengar oleh kita itu istiqamah. Nih, ini yang dikatakan dalam hadis al istiqamatu khairun min alfi karamah. Ya kan, al istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah, hati senantiasa terdengar Allah itu lebih baik dari 1000 karamah. Jadi melatihlah, membiasakan sampai istiqamah. 2, setelah terasa lezat dan nikmat zikir, terasa kenikmatan nih, di sana nur ilahiyah atau hadrat ilahiyah. 3, pusatkan pikiran dengan benar. Kemudian arahkan musyahadah ke hati Rabbani. Kalau hendak, silahkan pusatkan kepada isi hati. Pertama, pendengaran. 4, pusatkan pendengaran. Pusatkan pendengaran, penglihatan dan perasaan ke hati Rabbani adalah isi hati tadi. Insya Allah terdengar di batin dan terlihat dengan penglihatan batin nur zikrullah atau nur ilahiyah, sehingga yakinlah seseorang bahwa yang mawjud sebenarnya hanya cara amaliyahnya. Jalan Allah yang kedua ialah takwa kepada Allah. Kita mentafsirkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah kemarin lah. Firman Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wajkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar wa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun
wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa tasamu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum azabun alim. Ali Imran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, dan berpeganglah kalian semuanya dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah melunakkan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, maka Allah yang menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisihan. Berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat. Al-Imran. Dan firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya, buatlah bekal, maka sebaik-baik bekal kembali ialah takwa kepada Allah atau ibadah kepada Allah. Firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih wa ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Artinya, barang siapa berkeinginan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal salih, dan janganlah dia menserikatkan Allah pada waktu ibadah. Dikit lagi lah. Nah, jam 7 kita selesai lah. Amal salih ada 4. Ini amal salih ada 4. Pertama, amal syariat. Amal syariat atau ibadah syariat, ibadah yang berhubungan dengan syariatullah dan syariatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah syariat yang ada hubungan Tuhan Nabi. 1, dengan mengerjakan dengan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. 2, mengamalkan dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan menghidupkan sunnahnya. Karena dikatakan Nabi, kerjakan, ini yang dikatakan orang yang hidupkan sunnah Nabi. 3, berusaha memperbaiki diri dan memperbaiki pergaulan, serta berkepribadian dan berakhlak mulia. Ini antara yang dimaksud dengan amal salih pada syariat lah. 4, beristighfar, berzikir, berselawat kepada Nabi Muhammad, bertasbih dan membaca Al-Quran. Kedua, amal ibadah tarekat, amal tarekat, harapan dan redha Allah dengan mengamalkan amalan atau membaca bacaan yang diatur oleh masyaikh tarekat beserta aturannya. At-tariqatu luzumul ibadah zahiran wa batinah. Artinya tarekat ialah membiasakan ibadah kepada Allah dengan terus menerus, lahir dan batin, hingga istiqamah. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini inti dari tarekat. Asal tarekat di sinilah. Dan Nabi bersabda, dan Nabi, ya Ali, ta'al, bija taqarraban nas bi anwa'il birri, fataqarrab anta bi aklik, ghammid ainaika wa alsik lisanak, qul Allah Allah fi qalbika ya ulumuddin. Jadi jangan Nabi kita. Artinya, wahai Ali, kemarilah engkau. Dan Nabi memanggil Sayyidina Ali. Maka mendekatlah Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, dan Nabi, wahai Ali, apabila engkau melihat manusia mendekatkan diri kepada Allah dengan bermacam-macam amal ibadah, dekatkanlah wahai Ali dirimu dengan akal. Dekatkan dengan menggunakan akal. Sayyidina Ali berdiam. Nabi Muhammad bersabda, jadi dia Nabi, pejamkan dua mata, pejamkan dua matamu. Nabi, wahai Ali, tutuplah mulutmu dan katakanlah wahai Ali, Allah Allah di hatimu. Dari sinilah Sayyidina Ali merasakan ma'rifah.
Ini asal tarekat lah. Ditambah oleh para ahli tarekat Allah, istighfar, sholawat, macam-macam. Karena masalah lah. Tapi intinya di sini lah. Pejamkan mata, tutup mulut, di hati Allah Allah atau ya Allah Allah lah. Ini kan zikir pulang nah, supaya jangan bingung. Zikir ini ada 4 nah. Nih, ada 4. Zikir ada 4. 1, ini singkat-singkat aja. Zikir awam. Nah, zikir awam. Nah. 2. Nah, saya sudah mau. Oh, zikir. Dengarannya nih. 3 aja, ada 4-nya. 3. Nah. Zikir hakikat. Nah, ini. Nah, pilih karena di antara 3 macam nih. Nah. Zikir awam, zikir kebanyakan orang. Zikir awam ngarannya Allah Allah nih di hati nih. Allah Allah. Ini zikir awam atau ya Allah ya Allah. Ini ngaran zikir awam, zikir kebanyakan orang. Ini kalau mati kan pangkatnya opera aja nih paling tinggi nih. Zikir khos, nah, zikir orang khusus. Zikirnya ya hak ya haknya. Nih. Zikir khusus ya hak aja di hati. Ini terjadi terhadap alas. Jadi di dalam kitab tasawuf telah di dalam kitab tasawuf ditulis tuh, diabadikan tentang sejarah alas. Kenapa? Karena udah si Abdul Qadir Jalani, seandainya aku hidup masa itu, siapapun yang membunuh aku larang. Di sejarah alas kayak ini. Sayyidina Alas mengambil dasar Al-Quran, qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang hak akan hancur segala yang batil. Sungguhnya kebatilan itu akan hancur. Al-haq ini Tuhan. Jadi dipakai oleh Alas nih, ya hak. Saking asiknya Alas nih. Zikir ya hak. Ada sadar Alas, jadi ujar Alas anal hak dan Alas nah. Ini anal hak. Oh, anal hak ini orang yang tergelincir lidahnya. Orang yang kada sadar lagi, kada sudah ke puncak marifat yang sebenarnya kan. Terdanganlah oleh ulama-ulama syariatnya. Alas berzikir kayak itu. Ulangan kedua pulang. Orang berjumatan, si Alas dua kali mengetek di kursi Ribut ulama syariatnya, dipuh ulama syariat. Akhirnya ditahkim. Bunuh. Kenapa? Karena khawatir kalau ada yang mengikuti kena hak aja kan, bayang ada, buat ada ya Allah. Tapi yang aneh, darahnya memancar jadi kalimat la ilaha illallah. Si Abdul Qadir Jalani dilihatkan oleh Tuhan. Soalnya Allah tadi di dalam seorang indah. Sehingga udah siapa Qadir, seandainya aku hidup masih itu siapapun yang membunuh aku larang atau dapat non aku. Ini orang yang dibukakan hijab, melihat orang syariat kadang melihatnya menyalahkan aja. Ada satu riwayat mengisahkan yang membunuh diperintahkan mengambil jubah Alas untuk dimandikan, disuruh
tapas, disuruh Nabi ambil airnya itu untuk sebagai ampunan. Ada sejarah kalau. Nah, alas zikirnya ya hak. Tuh kalau kamu mendengar waktu hal bersumpul Allahu Hak ya. Kasih bersumpul menjadi sidin, Abah Sidin waktu hendak meninggal. Ya kan? Jadi didengarkan oleh Guru Semen Bujang nih, apa sih yang keluar dari mulut beliau? Yang keluar dari mulut kita yang bersumpul hak gitu. Hak aja. Bulat sebenarnya aja teman. Nah bagi kita yang masih sadar, ada umur ya, kalau akal masih berfungsi, zikirnya ya hak. Nah kalau sudah hendak sekarat, ada perlu ya hak aja nih. Begitu wafat, meninggal, paluh nih. Biasanya orang tua paluh di sini nih mati dalam keadaan husnul khawatir. Ya nonjar Gus Kumpul dicium oleh Gus Semen mencium dahi kuitan Gus Kumpul. Nah beliau pakai zikir khos. Nah terakhir zikir hakikat terakhirnya pada jam 7-nya kita jam 7 libur dah. Zikir hakikat maka ini kalau hendak tahu. Jadi kesan orang bertamrin nih digambar cinta orang 85 murid apa. Kenapa hanya 72 aja kan masih 6 lagi ya. Nah pertanyakan beliau kayak gini kita pertanyakan beliau nah ini kita kan berkaitan dengan masalah zikir hakikat nih. Nah ini semacamnya aja nah asyariatu bila hakikatin atilah ini nih pertanyakan beliau. Artinya syariat tanpa hakikat hampa. Istilah beliau kalau bani itu hampa biasa dinginkan. Dijual pada payu dia anda ke timbe menggatali sih. Bani hampa sama kita madam, kita ini kan madam nih satu saat kita sampai ke tujuan kada lagi dunia. Kita madam sini beli ke kampung hampa, artinya kadang bawa duit, kadang bawa apa-apa kan. Di rumah salah gitu, ke warung salah, kadang dari bawa hampa. Kakaknya membawa duit ya, ke warung kawanan nih bayari tukurakan toko aja kawan, sukses kayak keman ya kawan, sukses kayak kan ekses belajar, sukses eksesnya artinya kawanan merasai ekses usaha madam nih kan. Nah ini kita beli sih ada di bawah apa sih nih? Jadi pertanyaannya asyariatu bila hakikat. Syariat tanpa hakikat atil hampa. Di kita tersebut ditulis. Kita pakai dua ketulis juga tapi walam misalnya tulisannya kayak ini. Ini kalau ada ditulis kan bagainya kadang-kadang ada yang percaya juga ya. Ditulisannya kayak ini. Nah ini tulisannya. Walam yusamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismahu subhanahu wa ta'ala fi alamil hakikati illa bin nur. Tidak memberikan nama Nabi kita akan nama Tuhan yang maha suci dan maha tinggi pada alam hakikat melainkan hanya dengan nur. Alam hakikat alam sebelum ada alam semesta namanya alam hakikat. Nabi memberikan nama diri Tuhan hanya dengan nur. Hanya dengan aja satu aja. Tadi kita zikirnya zikir hakikat kan. Zikir hakikat bukan Allah bukan ya zikirnya ya nur. Karena nama Tuhan dia mengikat nur. Yang memberi nama Nabi kita. Tapi sumbernya dari Tuhan juga. Nah, pahamlah. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu. Nabi tidak bertutur dengan kehendak hawa nafsu melainkan wahyu dari Tuhan. Nabi lah Allah walai kan. Jadi ucapan Nabi ini wahyu dari Tuhan. Nah, ini harus diingat. Wasamma subhanahu. Nah, ini kayaknya pulang wasamma subhanahu wa ta'ala. Nah,
isma nabihi fi alamil hakikat illa bi Muhammad. Nah ini supaya jelas. Pasal subhanahu wa ta'ala isma nabi fi alamil hakikat illa bi Muhammad. Tuhan memberikan nama diri nabinya pada alam hakikat hanya dengan Muhammad. Jadi satu ngaran Tuhan, satu ngaran nabi. Ini ngaran di alam hakikat, nama sebelum ada alam. Nah ini, nah kemudian ditanyakan tadi kan asyari'atu bila hakikatin atilah, syariat bapak hakikat hamba. Tuhan memberikan tahu namanya kepada nabi kita. Pada ketika itu nabi kita di alam syahadah. Ini di alam syahadah kita nih atau di alam syariat. Bukan bersyariat ya apa kita. Tuhan memberikan tahu namanya kepada nabi kita. Nabi kita di alam syariat ini mulai dari Allah. Nah, Tuhan memberikan tahu namanya kepada nabi kita. Nabi kita di alam syariat lah. Mulai dari Allah sampai sabur. Nah, ya Allah, disuruhlah kita mengenal Allah. Diberi nama ma'rifat. Ya orang ma'rifat misalnya. Nama nabi, jadi ada jumlahnya 99 nama Tuhan. Ini nama di alam syariat. Kalau nama udah mekekatnya hanya satu nur aja nih. Perlu diketahui dulu. Nama nabi di alam syariat 201 nama. Ini ngaran nabi nih. 201 nama. Kalau anda tahu lihat tidak ya, hitung aja. Kembali ke pertanyaan beliau, asyari'atu bila hakikatin atilah. Nama Tuhan di alam syariat kan 99 nama nih. Nama Tuhan di alam syariat 99 nama dimulai dari Allah sampai sabur. Bila hakikatin kalau tidak sama dengan nama di alam hakikat atilah hampa. Cari dari 99 nama Tuhan, cari saya kira-kira sama dengan nama Tuhan di alam hakikat yang mana yo? Raja. Itu dikatakan nuran ala. Ini waman jamaah bainahuma. Takut barang siapa mengumpulkan keduanya baru dikatakan benar. Sempurna, ya juga. Kan hanya nur aja nih. Ini yang dimaksud nuran ala. Nah, saya sudah macam sudah. Yang kedua, asyariat nama nabi di alam syariat 201 nama. Nah, ya kan? Bila hakikatin kalau ada sama lah nama nabi di alam hakikat, nantilah hampa. Cari dari 201 nama nabi, saya kira-kira sama lah nama nabi di alam hakikat namanya yo. Kenanya Muhammad aja lah. Kumpulkan keduanya, nama Tuhan di alam syariat lawan nama di alam Tuhan di alam hakikat. Nama nabi di alam syariat lawan nama nabi di alam hakikat kan hanya Nur Muhammad nih. Itu benar kan hanya paham bahwa saya dimengkakan di Palangkaraya dapat nikah. Bayat di sini lo nak bayat aku nikah dapat mengalih orang. Ku bayat itu sini. Terima kasih gue. Nah ini nanti gue deh kada sempurna marifat sebelum mengenal asal diri Nur Muhammad. Asal diri ada hubungan ngaran Tuhan, ngaran Nabi, ngaran Tuhan di alam hakikat, ngaran Tuhan dalam syariat, ngaran Nabi dalam syariat. Nah kayak itu caranya. Mangga aku ya Allah. Wah menjama bainahuma. Ini kepentingannya kayak ini. Nah, dapat tahap pokok. Ini kalau orang belajar tasawuf, barang siapa mengumpulkan keduanya, baru dikatakan benar, baru dikatakan sempurna imannya. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Syaratnya hanya pada lawan istighfar sampai di sini. Karena kita sambung lagi mudah dalam buatnya apa? Doa. Rabbana zidna ilma warzuqna ilman istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wa sallam.